Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kini saatnya kita mendapatkan informasi mengenai Percaya Projects. Nah, di balik cerita Percaya Projects ini pasti ada juga cerita yang perlu teman-teman atau siapapun yang menonton acara ini ketahui. Karena itu, mari kita sambut Melinda Savitri. Melinda. Oh, hai Mas Andi. Terima kasih. Hello. Sudah hadir. Silakan duduk. Thank you. Jaketnya mau dibagi juga? Percaya Projects ini. Oke, silakan duduk. Melinda, dari tadi banyak orang pasti bertanya-tanya, kok enak banget itu ibu-ibu pengusaha terus dapat bantuan dari Grab Indonesia melalui program Percaya dengan hashtag Percaya Projects. Nah, coba kamu jelasin apa itu Percaya Projects ini? Oke, aku kalau mau jelasin Percaya Projects, mungkin aku jelasin dari lahirnya kampanye percaya di awal tahun 2022. Iya, kampanye gitu ya. percaya ya, hashtag percaya, oke. Hashtag percaya. Nah, di awal 2022 kita itu punya satu kampanye, namanya Percaya kampanyenya. Ini berangkat dari observasi kita sebenarnya nih melihat masyarakat Indonesia di masa pandemi maupun di luar pandemi ya, tapi makin kelihatan pada masa pandemi kok kelihatannya gigih banget gitu ya. Dan kalau jatuh bangun lagi, usaha terus gitu ya, nggak kenal lelah, nggak kenal menyerah. Iya. Apa sih yang mendasari itu gitu? Kita coba untuk melihat lebih dalam, yang mendasari ternyata adalah modal yang ada dalam diri, modalnya tuh percaya dulu gitu. Percaya, oke. Nah, dari modal percaya tersebut kita bikin juga program. Mungkin kalau cuma mengenali, menyemangati itu berhenti di situ gitu kan, takutnya belum terinspirasi gitu. Jadi kita bikinlah sebuah program namanya Percaya Projects gitu. Nah, inilah program yang kita lakukan dengan cara kerjasama dengan pelaku-pelaku kreatif lokal. Kita bikin beberapa merchandise, beberapa ilustrasi yang akhirnya kita jual kepada masyarakat luas yang ingin ikut partisipasi. Itu nih salah satunya ini ya. Jadi Percaya bekerja sama dengan Danjo Hyoji. Jaketnya ini? Jaketnya ini, makanya dipakai Keren ini jaket. Tapi kita juga tidak hanya dengan Danjo, kita kerjasama dengan Gelang Harapan, dengan ilustrator Muklai, dengan Lux Crime, kosmetik, juga dengan Stay Hoops. Jadi beberapa pelaku kreatif ini kita kerjasama, kita buat merchandise yang lucu-lucu, kita jual kepada masyarakat. Hasilnya kita donasikan melalui Percaya Projects ini, melalui benih baik gitu untuk disalurkan kepada salah satunya ibu-ibu yang hebat-hebat dan cantik-cantik tadi gitu. Ya, tepuk tangan untuk ibu-ibu yang ini sudah ada ya. Perempuan, ini khusus untuk perempuan ya? Betul, betul. Kenapa ada diskriminasi seperti itu? Iya, inclusivity. Tersinggung kita. Semangatnya semangat inklusivitas, bukan diskriminasi. Oh, kenapa? Ada dua hal. Jadi kenapa perempuan? Kenapa perempuan gitu kan ya? Jadi yang pertama perempuan itu kita berangkat dari data dulu nih. Jadi di data Kemenku tahun 2022 kita lihat pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia tuh lebih dari 52% adalah perempuan. Jadi mayoritas ya, itu nomor satu. Nomor dua, fokusnya Grab sendiri itu adalah memang pemberdayaan perempuan. Tapi aku setuju, karena kita lihat usaha-usaha kecil yang dimulai dari perempuan itu prosentase suksesnya lebih tinggi. Laki-laki itu baru untung sedikit udah kemudian foya-foya. Kalau perempuan ditabung untuk mengembangkan usahanya. Jadi setuju. Walaupun ya, aku terima kasih sudah setuju, Mas Andi. Termarginalkan aku. Tidak, karena kan 50% masih ya, jadi masih memang 50%-nya. Jadi itu alasannya ya? Betul, jadi memang dari mayoritas dan juga dari fokus kita sendiri sih. Itu sih Mas Andi. Ini berlaku untuk pengusaha perempuan di seluruh Indonesia atau terbatas sekarang ini? Sebetulnya berlaku untuk seluruh Indonesia, tapi pada tahap penyaluran saat ini kita fokus ke beberapa kota. Melalui benih baik dan kepada Womanpreneur Society gitu. Jadi memang kita sudah berdiskusi saat ini penyaluran dananya kepada 500 UMKM. Iya, ini memang
namanya kerjasama dengan WPC itu, sehingga WPC yang melihat petanya ya sekarang ini. Betul. Tapi artinya ada kemungkinan tahun depan akan ada lagi? Atau setiap kapan? Nah, jadi kita tuh melihat antusiasme tahun ini kan ya. Iya. Jadi antusiasmenya dinilai dari mana sih? Yang pertama, satu, merchandise-nya laku gitu ya. Yang kedua, selain merchandise memang ada mekanisme lain, yaitu melalui aplikasi Grab, kita bisa memilih nih untuk tidak pakai promo tapi justru malah donasi gitu ya. Tadinya targetnya tuh 1 miliar. Cuma ternyata dalam waktu 4 minggu targetnya tuh terlampaui berlipat-lipat gitu. Ternyata yang terkumpul itu sebesar 3,5 miliar. Wow. Jadi udah lewat nih dari target gitu. Jadi kita lihat kayak, oh antusiasmenya tinggi ya. Banyak orang baik juga di sekitar kita. Banyak banget orang baik gitu. Banyak Dan akhirnya orang baik. karena kita lihat antusiasme tinggi, tadi Mas Andi tanya kan mau lanjut apa enggak nih? Iya. Insya Allah lanjut gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini bukan yang terakhir, jadi berlanjut menuju kampanye selanjutnya gitu sih Mas Andi. Kalau dari Grab Indonesia sendiri harapannya dengan dukungan seperti ini apa? Jadi mungkin aku harapannya itu adalah ini tuh nggak berhenti di sini gitu. Jadi semangat percaya ini semoga bukan hanya tersalurkan kepada orang baik yang sudah menyumbang atau pengusaha UMKM perempuan yang kita salurkan dananya, tapi juga ke masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi memang kalau kita lihat modal aslinya orang Indonesia apa sih? Kenapa sih kalau jatuh selalu bangun lagi? Itu kan percaya dulu gitu kan. Jadi itu sih harapannya tidak berhenti di sini, modal percaya ada di diri kita, semoga bisa ditularkan ke masyarakat yang lebih luas lagi gitu sih Mas Andi. Iya menarik, jadi pemahaman tentang percaya itu mau ditularkan ke seluruh masyarakat lah ya. Betul. Dalam konteks apapun juga sebenarnya. Dalam konteks apapun. Tidak harus usaha ya. Betul. Bahwa kalau ada tantangan dalam hidup, kita jatuh, kita harus bangun karena kita percaya. Betul, tantangan cinta, tantangan usaha. Semua bisa, yang penting percaya dulu. Iya, betul. Oke, kriterianya apa sih kalau nanti satu hari kalau pas diselenggarakan di kota teman-teman yang UMKM ini, mereka tahu, oh aku harus mempersiapkan apa untuk mencapai atau memenuhi target atau kriteria yang ditentukan? Mungkin kalau yang tahun ini kan kita memang fokus kepada perempuan gitu ya. Dan memang pasti perempuan. Ya, dan memang usahanya dalam skala mikro. Mikro ya. Betul, jadi nggak bisa tuh yang sudah usaha besar gitu ya, nggak boleh ya. gitu. Jadi mikro itu ya kayak tadi contoh-contohnya ya, dari rumah, semua dari rumah ya. Oke, terus? Kemudian ya usahanya sendiri mungkin bukan yang bilangnya ya, yang hanya untuk dadakan dan musiman hari ini saja gitu ya. Jadi mudah-mudahan berkelanjutan. Harus berkelanjutan. Jadi itu sih sebenarnya yang kita coba untuk sasar dan semoga nanti ke depannya ada lebih banyak lagi di luar 500 ini sih Mas Andi. Oke, menarik. Nah mungkin Melinda bisa sampaikan sesuatu untuk pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini mungkin merasa bahwa mereka itu tidak punya peluang, tidak punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang ya. Ada yang mungkin karena faktor modal, faktor pengetahuan, akses, dan nggak ngerti. Mungkin ada sedikit pemberian semangat dari Melinda untuk ibu-ibu pengusaha mikro. Mungkin kalau dari awal tahun kita kan menjalankan kampanye ini tuh dengan harapan bahwa kita bisa mengidentifikasi siapa ya kira-kira yang bakal sukses gitu ya. Sebenarnya setelah kami menjalankan, justru yang ada di kepala kami itu lebih ke arah sukses itu bukan tujuan, tapi proses yang menuju ke sananya nih. Kira-kira bisa bergunakah bagi diri sendiri, bergunakah bagi keluarga, bergunakah bagi masyarakat gitu. Jadi mungkin saran semangat aku adalah kalau modal percayanya di diri sendiri udah ada, dijalanin dulu. Dan mungkin berangkatnya bukan hanya ujungnya harus sukses, tapi juga perjalanannya sendiri berguna buat siapa gitu sih. Setuju ya. Banyak orang mau sukses tapi tidak melalui proses. Itu nggak bisa ya Melinda ya. Proses ini harus dilalui, justru proses ini adalah nilai tambah yang luar biasa dalam
kita mencapai sukses tadi ya. Proses menjadi penting. Terima kasih Melinda. Terima kasih Mas Andi. Ya, Sudah sukses undang selalu. kita. Mudah-mudahan informasi ini membuat banyak pengusaha perempuan level mikro yang kemudian jadi bersemangat. Ya. Karena apapun juga bergandengan tangan itu menjadi penting dalam konteks kita maju bersama-sama ya. Terima kasih. Terima kasih. Semangat. Semangat terus. Aku juga mau berbagi kebaikan, yaitu berbagi buku ya. Oh, benar kan? Berbagi kebaikan bukunya. Baik, teman-teman, siapapun yang menonton episode kali ini, kalau ingin mendapatkan buku ini, caranya mudah sekali, yaitu ikuti quiz di Twitter Kick Andy Show, juga ada di Facebooknya, dan ada di Instagram Kick Andy Show. Kemudian bagi Anda tadi yang menonton episode kali ini tidak dari awal, kita akan tayangkan ulang di metrotvnews.com sehingga Anda bisa mengikuti kapan aja. Juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang terketuk hatinya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Percaya Projects, Anda juga bisa ikutan ya. Karena ada kemungkinan besar ini akan dilanjutkan dan Anda bisa menjadi bagian. Nah, tinggal klik benihbaik.com, Anda bisa cari hashtag Percaya Projects yang diinisiasi oleh Grab Indonesia bekerjasama dengan Womanpreneurs Community. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.